Salam, selamat pagi, selamat datang dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang terus kita alami dalam kehidupan ini. Saya percaya Bapak Saudara sekalian juga terus mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saya juga terus berdoa kiranya Bapak Saudara sekalian terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang ada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami bangun dengan satu harapan, karena kami punya Tuhan yang bisa dipercaya dan diandalkan di dalam kehidupan ini. Kami punya Tuhan yang telah datang menyelamatkan kami, juga menjamin akan kehidupan kami selagi kami masih hidup di dunia ini. Tuhan yang selalu memelihara kami, mengasihi kami, menuntun kami. Karena itu pada pagi hari ini kami datang mau menenangkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menuntun kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah apa yang menjadi doa dan harapan kami tahu bahwa firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk dan penuntun bagi kehidupan kami. Karena itu biarlah waktu yang ada kami boleh pakai dengan baik untuk dibentuk, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tema untuk renungan kali ini adalah dunia menarik bagi hati kita, tapi hanya Tuhan yang memuaskan dan menenangkan. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang hari ini tertarik mencari kepuasan dan ketenangan dari apa yang ada di dunia ini, baik itu harta, uang, jabatan, keberhasilan, dan jaminan masa depan. Semua itu terlihat menarik dan seolah bisa memberikan rasa puas dan ketenangan di dalam kehidupan ini. Namun pada kenyataannya, setelah semua itu diperoleh dengan susah payah, seringkali kepuasan dan ketenangan itu hanya bertahan sebentar saja. Hati tetap merasa ada yang kurang. Bahkan di tengah-tengah kelimpahan sekalipun, banyak orang tetap tidak tenang. Selalu ada rasa takut kehilangan apa yang telah ia miliki. Kekhawatiran tentang masa depan juga terus datang menghantui di tengah-tengah bahkan kelimpahan yang ada. Dan masih ada perasaan belum cukup untuk apa yang telah ia miliki. Rupanya semua hal baik yang Tuhan izinkan manusia miliki di dunia ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sumber utama kepuasan dan ketenangan jiwa manusia. Semuanya itu memang menarik hati, tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk mengisi kekosongan di dalam diri manusia. Di tengah keadaan kenyataan ini, firman Tuhan datang dan berkata kepada kita di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menariknya Bapak Saudara, perkataan ini ditulis oleh seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. Daud bukan orang yang tidak pernah menikmati hal-hal besar dalam hidup ini. Ia pernah menjadi raja, memiliki kekuasaan, dia pernah memiliki kemenangan, kehormatan, kekayaan, dan banyak pencapaian lain yang ia miliki selagi ia menjadi raja. Namun Bapak Saudara, di tengah semuanya itu, Daud menyadari satu hal yang penting. Ternyata semua hal yang ada di dunia ini yang Tuhan anugerahkan kepada dia tidak pernah bisa benar-benar memuaskan dan menenangkan jiwa manusia. Karena itu Daud menunjuk kepada Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepuasan hati, ketenangan jiwa, dan kesegaran bagi jiwa yang mengalami kelelahan. Daud memakai gambaran seorang gembala yang menuntun dombanya ke padang rumput hijau dan juga air yang tenang. Bagi domba, padang hijau adalah tempat mendapat makanan dan beristirahat. Sedangkan air yang tenang adalah tempat aman untuk melepaskan dahaga. Gambaran ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya gembala yang mencukupkan kebutuhan hidup manusia atau domba-dombanya, tetapi juga memberikan ketenangan, memberikan kepuasan, dan pemulihan bagi jiwa-jiwa yang lelah di dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapak Saudara, hari ini
kalau kita sedang bergumul mencari ketenangan, mencari kepuasan hati, atau mencari tempat untuk dipulihkan dari jiwa yang mengalami kelelahan hidup? Jawabannya bukan pertama-tama ada pada dunia ini atau ada pada apa yang kita miliki, tetapi jawabannya adalah ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dunia mungkin bisa memberikan kesenangan sementara, ketenangan sementara, tapi tidak pernah bisa benar-benar memuaskan dan menenangkan jiwa manusia. Di dalam Kristus sajalah pada akhirnya kita mendapatkan ketenangan, kepuasan, kelegaan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan tidak hanya menyediakan keselamatan kekal bagi kita, tetapi juga memberikan ketenangan, kepuasan, dan kesegaran bagi jiwa yang sedang berada di tengah-tengah kelelahan. Karena itu hari ini, jangan hanya membawa pergumulan atau kebutuhan hidup kita kepada Tuhan, tetapi bawa juga hati kita, jiwa kita, dan seluruh kelelahan hidup kita, datang dan bawa itu kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup untuk memulihkan jiwa kita. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau memberikan ketenangan dan kepuasan sejati yang hari ini kami cari, yang hari ini kami rindukan untuk terus kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah semua itu Tuhan datang dan memberikannya kepada kami. Kami mungkin tergoda untuk mendapatkan itu melalui apa yang kami miliki, melalui setiap tawaran-tawaran di dunia ini. Tetapi pada akhirnya hati kami tetap merasakan ketidakpuasan dan ketidaktenangan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kepuasan dan ketenangan sejati bagi jiwa kami yang lelah itu ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah kiranya kami menjalani hari-hari yang ada dengan tetap bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah kiranya hati kami tetap tenang, jiwa kami tetap puas hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan dan kami usahakan. Pimpin dan sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah setia mendengarkan renungan Injil pagi hari. Kiranya Bapak Saudara sekalian terus mengalami berkat Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang Bapak Saudara dengarkan. Dan saya terus berdoa biarlah kiranya Bapak Saudara terus mengalami ketenangan dan kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Terus berharap dan bergantung kepada Dia, terus berjalan dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.